so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, internet, bitches up online, and you know. Definisinya adalah pada mulainya perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Namun dalam perkembangannya, perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dan organisasi internasional. Misalnya perjanjian antar Amerika Serikat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang tempat kedudukan tetap PBB di New York dan perjanjian antar organisasi internasional. Berlakunya perjanjian internasional menurut Konvensi Wina yang telah dilakukan pada tahun 1969, suatu perjanjian internasional mulai berlaku pada setiap negara. Yang pertama, pada saat sesuai dan tertera yang telah ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut dibuat. Yang kedua, pada saat peserta perjanjian dibuat berdasarkan kurun waktunya. Dan yang ketiga, berlakunya perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebutkan berlakunya akan tetapi dibahas secara terperinci dalam tujuan yang diinginkan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang berdasarkan sifat pelaksanaannya. Menurut sifat pelaksanaannya, perjanjian internasional dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, ada perjanjian yang menentukan dispositif treaties, dan yang kedua, perjanjian yang dilaksanakan executory treaties. Perjanjian yang menentukan dispositif treaties yaitu perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai sesuai isi perjanjian itu. Dan yang kedua, perjanjian yang dilaksanakan executory treaties yaitu perjanjian yang pelaksananya tidak sekali, melainkan dilanjutkan secara terus-menerus selama jangka waktu perjanjian berlaku. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang berdasarkan fungsinya. Menurut fungsinya, perjanjian internasional dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada lawmaking treaties atau perjanjian yang membentuk hukum, dan yang kedua ada treaty contract atau perjanjian yang bersifat khusus. Lawmaking treaties, perjanjian yang membentuk hukum, yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan atau multilateral. Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga, contohnya Konvensi Wina 1958 tentang hubungan diplomatik. Dan yang kedua ada treaty contract, perjanjian yang bersifat khusus, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi negara yang mengadakan perjanjian saja, atau bisa juga disebut dengan perjanjian bilateral, contohnya perjanjian Dwikewarganegaraan RI Cina 1995. Perjanjian internasional dapat dibedakan dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan para pihak yang mengadakan perjanjian internasional. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada traktat bilateral, yang kedua ada traktat multilateral. Traktat bilateral adalah traktat yang diadakan oleh 2 negara untuk mengurus kepentingan kedua belah pihak tersebut. Dan sedangkan traktat multilateral yaitu traktat yang diadakan oleh banyak negara. Nah, ini berdasarkan isinya dan dibedakan juga dalam beberapa macam. Yang pertama ada dari segi politis seperti Fakta Pertahanan dan Fakta Perdamaian. Contohnya yaitu ada North Atlantic Treaty Organization, lalu ada Australia, New Zealand, United States Security Treaty, dan yang terakhir ada Southeast Asia Trade Organization. Yang kedua ada dari segi ekonomi, yaitu bantuan berupa ekonomi dan keuangan. Contohnya yaitu ada Asia Pacific Economic Corporation, lalu ada Consultative Group on Indonesia, lalu ada International Monetary Fund, lalu ada International Bank for Reconstruction and Development. Selanjutnya ada dari segi hukum, contohnya yaitu status kewarganegaraan Indonesia Cina, dan yang terakhir ada dari segi teritorial seperti batas laut teritorial, batas alam, batas daratan, dan sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi perjanjian internasional berdasarkan proses pembentukannya, yaitu perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundang-undangan, penandatanganan, dan ratifikasi, serta perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam tahapan perjanjian internasional. Yang pertama itu ada penandatanganan, yang kedua itu ada perundingan. Perundingan itu yang berisi tentang negosiasi. Penandatanganan itu dilakukan oleh para pihak yang berwenang.
yang terkait, dan yang selanjutnya itu pengesahan dari antara kedua belah pihak dan pihak lainnya, dan dapat menghasilkan sebuah hasil dari klasifikasi tersebut.